kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok? Ya, jadi baru pertama kali ini ya? Ya. Nah, kalian sudah tahu nggak arti konseling kelompok itu apa? Belum ya. Konseling kelompok itu adalah suatu bentuk konseling yang melibatkan sekelompok individu yang bekerja sama dengan seorang konselor berpelatih untuk mengatasi masalah pribadi atau interpersonal dalam setting kelompok. Peserta dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan satu sama lain. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini yaitu berfokus pada pertumbuhan pribadi, pemecahan masalah, dan peningkatan keterampilan sosial para anggotanya. Dalam pelaksanaan konseling kelompok ini ada beberapa asas. Konseling kelompok didasarkan pada sejumlah asas yang penting untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik dan efektif. Nah, ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Semua informasi yang dibagikan dalam kelompok harus dijaga kerahasiaannya oleh semua anggota. Ini adalah asas yang paling penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Keikutsertaan dalam kelompok harus bersifat sukarela. Anggota tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi jika mereka tidak menginginkannya. Yang ketiga, keterbukaan. Anggota didorong untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka secara terbuka dan jujur. Keterbukaan membantu menciptakan hubungan yang otentik dan memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Dan yang terakhir yaitu keaktifan. Nah, anggota diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Keaktifan membantu anggota untuk terlibat secara penuh dalam proses konseling dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu apakah kalian sudah siap melaksanakan konseling kelompok? Ya. Nah, kalian bisa sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya supaya akrab. Bisa dimulai dari siapa? Nanti perkenalan, nama, dan satu penyesalan di masa lalu. Nama, alamat, dan satu penyesalan di masa lalu. Mulai dari siapa? Alamat Desa Bimse RT 10 dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilan di Desa Tapian. Di masa lalu saya adalah lalu bangga. Oke, selanjutnya. Saya selalu menjaga dalam Sekarang kita sudah kenal satu sama lain ya. Nah, sekarang minta kalian untuk berbagi masalah secara satu persatu masalah kalian. Mulai dari siapa? Selanjutnya sering menjutek. Selanjutnya Saya adalah sering keluar malam dan kerja. karena saya bisa mengatur waktu. Di sini Rafa belum tahu cara mengatur waktu yang baik. Terus Fauzan merasa sulit membiarkan kebiasaan keluar malam, bermain dan begadang. Terus Rafa, Tirta
tahu cara mengendalikan emosi yang baik dan melindungi. Kadang-kadang mahasiswa mencontek pada waktu ujian, betul ya? Nah, kali ini dalam pelajaran kali ini masalah mana yang akan kita pelajari mendalam, yang akan kita angkat? Fauzan, apa masalahnya Fauzan? Salah saya Terasa sulit menghilangkan kebiasaan keluar malam, kokain atau begadang ya? iya. Selanjutnya bagaimana? Kamu bisa bercerita tentang permasalahannya? Saya sering keluar malam main atau begadang karena saya tidak pernah di rumah. Oke. Menurut pendapat teman sekelompok kalian bagaimana? Fauzan, dari siapa? Randy bisa memberi pertanyaan atau berbalik kepada Fauzan. Karena di rumah itu sering ada masalah mahasiswa. Bisa tapi karena saya nggak terlalu suka karena suka itu sering ada masalah sering masalah. Saya keluar malam itu nyampe Bisa sampai jam 3 sampai pagi akan pernah di rumah. Kalau cariin tapi saya malas nanggapin. Pernah saat itu dimarahin, bahkan pernah sampai mau diusir sama orang tua. Ya paling nongkrong sama teman atau main game sama teman. Enggak, karena ada teman. Gunakan sama teman soalnya. biasanya keluar Ya kan ya kalau bawa uang itu biasanya sering dicatur sama teman. biasanya kamu nongkrong itu di mana? Di tongkrongan. Di rumah teman. Iya, di basecamp. Oke, ada beberapa alasan ya karena si Fauzan sering keluar malam. Yang pertama karena nggak betah di rumah, terus kedua ada masalah sama keluarga. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu kebiasaan keluar malam, perilaku yang bagaimana itu baik? Ya itu nggak baik. Kebiasaan keluar malam itu kan adalah perilaku yang sering beraktivitas hingga lari tanpa tujuan yang produktif. Kamu selama keluar malam itu produktif nggak, melakukan hal-hal yang bermanfaat nggak? Paling saya malam itu kadang cuma nonton main game jadi itu aja. Apakah kamu sudah mengetahui dampak negatif dari begadang dan keluar malam? Dampak dari begadang dan keluar malam itu bisa juga kesehatan akademik, sosial, dan psikologi. Kesehatan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko stres dan gangguan tidur. Yang kedua, bisa mengurangi konsentrasi belajar, menurunkan prestasi belajar.
Jadi sambil waktu di kelas itu sholat tidur ada yang tapi malamnya sosial itu memicu konflik dengan orang tua, itu berat kurangnya waktu bersama keluarga. Nah mungkin dari kurangnya waktu bersama keluarga itu membuat kamu merasa kamu sulit untuk memecahkan masalah obat psikologis menimbulkan rasa malas, depresi, dan sulit fokus. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengubah kebiasaan Fauzan? Ayo, berdiskusikan sama-sama. Fauzan harus bagaimana? Batasi jam juga. Oke, nah ada beberapa cara mengatur kebiasaan yang bisa memenuhi Saya bisa menilai. kamu bisa menetapkan waktu tidur misalnya jam 9 sampai jam 10 menghindari jam sebelum tidur, terus mengisi waktu malam dengan kegiatan yang lebih positif misalnya membaca, menulis jurnal, refleksi diri, dan melihat kembali tujuan hidup, cita-cita untuk menjaga motivasi. Biasanya kegiatan apa yang dirasa kamu lakukan pada malam hari yang bisa dicontoh oleh Mas Fauzan? Terus apa? Pemecahkan masalahnya harusnya sudah ada ya tadi dalam pemecahan masalahnya Fauzan yang cukup menggunakan kebiasaan setelah malam antara lain apa tadi mengisi waktu lebih produktif. Terus apa lagi agar masalah Fauzan ini bisa teratasi. Ya, menyusun rencana perubahan kebiasaan. Kamu bisa kemudian nanti jam 10 kamu mau ngapain? Apakah terima kasih sudah berani terbuka dan begitu aktif dengan kegiatan tadi. Kalian semua sudah melangkah ke arah yang benar, yaitu mengenali diri dan berusaha memperbaiki kebiasaan yang kurang baik. Apakah kamu sanggup untuk melangkah ke arah yang benar, mengenali diri sendiri dan berusaha memperbaiki kebiasaan yang kurang baik tersebut? Sanggup. Baik, tidak semua orang berwujud pada dirinya, tapi kalian sudah bisa melakukannya. Itu adalah langkah yang baik. Soalnya dari biasa sendiri kalian sudah
membuat komitmen kecil itu harus langsung berubah total, tapi mulailah dari hal-hal yang sederhana seperti tidur 30 menit lebih awal, terus menolak ajakan pulang malam sangat penting, atau menyiapkan aktivitas sampai bulan sebelum itu. Perubahan tidak terjadi tapi mulai dari satu malam yang berubah dengan kesadaran. Itu nanti pikirkan apa yang sudah kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Kalau kamu terus mengulangi kebiasaan lama, apa yang mungkin akan kamu sesali di masa depan. Semoga setelah konseling ini kalian bisa lebih bijak mengatur waktu, peduli pada kesehatan, lebih disiplin dan pada diri sendiri. Saya percaya kalian semua mampu menjadi remaja yang bertanggung jawab, sehat dan produktif, bukan karena disuruh orang lain, tetapi karena kalian ingin masa depan yang lebih baik dari kemauan kalian sendiri. Mungkin cukup sampai di sini konseling kelompok kita siang hari ini. Saya meminta kesan dari kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Kesan dan harapan kalian. Saya di sini bisa jadi saya sebelum kegiatan ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Setelah ini kalian bisa